Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan modul tentang termokimia ini. Semoga kalian sudah membacanya. Kita mulai ya. Termokimia salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Dalam termokimia, kita akan mengingat kembali tentang hukum kekekalan energi. Sudah pernah kalian pelajari hal ini waktu kalian masih SMP ya. Hukum kekekalan energi ini menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ibu ambil contoh ya yang berhubungan dengan ilmu kimia. Kalian punya motor atau punya mobil. Dalam motor kalian itu ada aki atau akumulator. Tahukah kalian kalau akumulator itu sebenarnya adalah energi kimia. Energi kimianya bisa menghasilkan energi listrik. Dan dari energi listrik nanti akan menghasilkan energi cahaya. Misalnya nih, kalian mau menyalakan lampu. Bagaimana bisa nyala lampunya? Kalau tidak ada aki, tidak mungkin terjadi. Jadi sumber arus listriknya kalian akan peroleh itu dari aki atau akumulator. Kemudian ketika kalian menstarter mobilnya atau menstarter motornya, tentu hal ini tidak akan bisa kalian lakukan kalau tidak ada aki atau akinya sedang rusak. Nah, kemudian juga ada pada batu baterai. Nah, batu baterai misalnya kalian pakai batu baterai yang di handphone. Nah, batu baterai juga itu adalah energi kimia anak-anakku. Kalau kalian sedang cas HP kalian, apa yang akan terjadi? Selain bertambah ya kekuatan dari batu baterai tersebut, juga kalian akan bisa pegang tuh, ternyata HP kalian lebih hangat. Jadi dalam pengecasan HP ada dari energi listrik itu bisa berubah juga menjadi energi panas atau juga ada energi cahaya. Nah, itu salah satu bentuk kecil yang membuktikan bahwa energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan. Tetapi energi bisa berpindah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Dasar hal ini, anak-anakku, akan lebih jauh kita pelajari pada ilmu termokimia ini. Dalam mempelajari ilmu termokimia, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Pertama, tentang sistem dan lingkungan. Kalian sudah kemarin membacanya ya, tentang sistem dan lingkungan. Apa perbedaan antara sistem dan lingkungan dalam kimia? Ya, kita bahas ya. Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita atau objek penelitian kita. Sedangkan lingkungan adalah di luar sistem tapi masih berhubungan dengan sistem. Nah, supaya lebih konkret, misalnya Ibu ingin mereaksikan logam magnesium Mg ke dalam larutan asam klorida atau HCl. Ibu membutuhkan satu tabung reaksi. Kemudian Ibu masukkan ke dalam tabung reaksi itu HCl-nya. Kemudian juga Ibu celupkan sedikit pita logam Mg atau magnesium. Lalu Ibu minta ke kalian, anak-anakku, silahkan perhatikan reaksi apa yang terjadi antara logam magnesium dengan asam klorida. Nah, tentu kalian akan memperhatikan apa yang terjadi antara logam magnesium dengan asam klorida. Maka itulah yang disebut dengan sistem. Lalu, lingkungan yang mana? Tentu tidak jauh-jauh. Lingkungannya adalah tabung reaksi, wadah tempat reaksi itu terjadi. Tentu tidak kita perhatikan ya, tetapi itu sangat dekat berhubungan dengan reaksi yang akan terjadi. Itu perbedaan antara sistem dan lingkungan.
Kemudian, dalam sistem juga anak-anakku terbagi menjadi 3. Pertama, ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Apa perbedaannya? Kita mulai bahas satu persatu. Dari sistem terbuka terlebih dahulu. Ini sangat mudah, karena sistem terbuka itu biasanya wadahnya terbuka. Pasti hal yang seperti itu adalah sistem terbuka. Nah, anak-anakku, sistem terbuka ini memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya, dan memungkinkan terjadinya pertukaran materi dari lingkungan ke sistem ataupun sebaliknya. Nah, sedangkan untuk sistem tertutup ini sedikit berbeda. Memang salah satu cirinya juga tertutup ya, hanya nanti ada perbedaan sedikit dengan yang terisolasi. Untuk yang tertutup anak-anakku, misalnya kalian punya gelas, ya, gelas tersebut kalian isi air hangat. Nah, kalian pasti masih bisa memegang ya, rasa hangatnya bisa kerasa dari gelas tersebut. Lalu kita tutup tuh. Nah, ketika ditutup, maka kalian sudah menutup jalur pertukaran materi, baik dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Tetapi untuk kalornya kalian masih bisa merasakan. Jadi yang namanya sistem tertutup memungkinkan terjadinya pertukaran materi, pertukaran kalor, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Terakhir, sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini anak-anakku tidak memungkinkan sama sekali adanya pertukaran materi maupun pertukaran kalor. Misalnya ibu ambil contoh, itu adalah termos. Ketika termos sudah tertutup dan sudah diisi dengan air panas, biasanya kalian bisa memegang dari luar masih tetap terasa dingin. Padahal di dalamnya ada air panas. Itu membuktikan bahwa tidak ada perpindahan kalor ya dari dalam sistem keluar atau sebaliknya. Kemudian karena dia tertutup juga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi. Maka yang seperti itu tidak ada pertukaran materi, tidak ada pertukaran kalor, maka sistem tersebut kita sebut sebagai sistem terisolasi. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk nih. Karena setiap materi itu memiliki energi yang terkandung ya, yang di dalamnya itu berpotensi untuk digunakan, maka setiap materi itu punya entalpi. Nah, ini ada istilah baru lagi nih, entalpi. Apa sebenarnya entalpi ini? Entalpi ini adalah sejumlah energi yang terkandung di dalam materi pada suatu tekanan tetap. Entalpi ini semua materi memiliki, tetapi secara absolut entalpi dari suatu materi ini agak sulit untuk ditentukan, untuk diukur. Tetapi yang bisa diukur itu hanyalah perubahannya. Perubahannya bisa kita ukur. Artinya kalau perubahan berarti harus berubah dulu ya energi tersebut dari energi. Misalnya nih, kita punya energi dalam tubuh kita dari hasil metabolisme makanan di dalam tubuh kita. Kemudian energi itu memang tidak bisa diukur, tetapi setelah berubah menjadi bentuk energi gerak misalnya, itu baru bisa akan terukur. Nah, perubahan entalpi ini kita akan gunakan selanjutnya untuk membahas tentang energi-energi yang menyertai reaksi kimia. Jadi intinya adalah dalam reaksi kimia yang diperhitungkan itu adalah perubahan entalpinya. Ya, perubahan entalpinya anak-anakku. Kemudian anak-anakku, dari adanya kata perubahan entalpi ini, kalian juga harus mengenal istilah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Minggu yang lalu pasti kalian pun sudah membacanya ya, karena memang ada penugasannya. Apa perbedaan antara reaksi eksoterm dan endoterm? Anak-anakku, pada reaksi ekso dan endo ini secara definisi sebenarnya mudah ya. Eksoterm reaksi yang melepaskan energi dari sistem ke lingkungan.
Sementara reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap energi atau kalor dari lingkungan masuk ke sistem. Hanya untuk perbedaan lebih rincinya seperti apa, silahkan kalian simak slide berikut ini. Ya, sudah kalian saksikan slide-nya, sudah dibaca dengan baik-baik. Ternyata reaksi eksoterm dan endoterm itu banyak ya perbedaannya, selain dari definisi, selain dari gambar ya yang menyatakan bahwa ada perpindahan dari perpindahan kalor atau energi dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Sedikit di-review dulu ya dari slide yang tadi. Ternyata perbedaannya selain secara definisi tadi, ketika reaksi eksoterm terjadi, maka lingkungan akan terasa hangat. Artinya ada kenaikan suhu atau suhunya naik tinggi ya. Kemudian kalau reaksi endoterm terjadi, maka terjadi penurunan suhu. Kalau dipegang lingkungannya ternyata suhunya itu turun. Kemudian juga kalian lihat dari grafik delta H-nya. Kalian sudah tahu ya tadi dari slide-nya bahwa delta H atau perubahan entalpi itu mekanisme rumusnya adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan atau H produk dikurangi H reaktan. Jika harga perubahan entalpinya negatif, berarti dia reaksi eksoterm. Kalau ternyata perubahan entalpinya positif, berarti reaksinya adalah endoterm. Apa maknanya? Dalam reaksi eksoterm, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Sebaliknya, jika reaksi endoterm, yaitu entalpi dari produk jauh lebih tinggi daripada entalpi reaktan. Karena mekanismenya reaksi, berarti memang kalian harus mengingat mana posisi reaktan dan mana posisi produk. Semoga kalian masih ingat ya. Selanjutnya, dalam termokimia, karena berhubungan dengan reaksi kimia, maka kita mau tidak mau harus mengenal persamaan reaksi termokimia. Untuk mengenal persamaan reaksi termokimia ini, kalian bisa saksikan slide berikut ini. Tidak jauh berbeda dengan persamaan reaksi kimia biasa. Yang membedakan hanya ada keterangan perubahan entalpi atau delta H yang ditulisnya sebelah kanan dari persamaan reaksi kimia. Nah,
Anak-anakku, persamaan reaksi termokimia ini juga sama seperti persamaan reaksi kimia pada umumnya, harus ada yang namanya fasa zat atau wujud zat. Jadi nanti dalam penulisan persamaan reaksi termokimia, zat-zat reaktan dan zat-zat produk atau hasil reaksi, maka harus kalian cantumkan fasanya. Ingat, fasanya itu ada 4 ya. Pertama padat, solid, nanti beri lambang S. Kemudian berikutnya ada cairan yang masih murni, artinya belum dilarutkan dengan air, maka kita sebut dia fasanya liquid atau beri lambang L. Kemudian berikutnya ada fasa larutan atau kita sebut dengan aqueous, jadi diberi lambang nanti dalam kurungnya A sama Q. Kemudian berikutnya ada gas, tentu saja gas diberi lambang G. Jadi semua persamaan reaksi termokimia ini sama hampir mirip dengan persamaan reaksi kimia yang lain. Harus ada reaktan, harus ada produk, ada tanda panas sebagai pemisah, kemudian ada fasa-fasa zat, dan yang terakhir tentunya ada keterangan harga delta H-nya atau harga perubahan entalpinya. Jangan lupa harus dicantumkan positif atau negatif, karena positif dan negatif dalam persamaan reaksi termokimia itu menunjukkan jenis reaksi yang terjadi, bukan menunjukkan besaran kuantitatifnya, tetapi lebih pada menunjukkan ini reaksi yang terjadi eksotermkah atau endotermkah. Jika harga delta H-nya positif, tandanya positif, berarti dia reaksinya adalah endoterm. Sedangkan jika harga delta H-nya negatif, berarti reaksi yang terjadi adalah eksoterm. Begitu ya. Berikutnya anak-anakku, kita akan mengenal istilah jenis-jenis perubahan entalpi. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, kalian bisa saksikan slide berikut ini. Sedikit review ya yang tadi di slide. Untuk perubahan entalpi pembentukan, kita berlambang delta HF. Delta HF, F-nya itu adalah formation, pembentukan. Jadi perubahan energi yang dilepas ataupun yang diterima untuk membentuk 1 mol zat dari unsur-unsur pembentuknya. Jadi di reaktan harus ada unsur-unsurnya, di produk itu harus ada zatnya. Kemudian untuk perubahan entalpi penguraian. Untuk perubahan entalpi penguraian, kita beri lambang delta HD. D di sini adalah dissociation ya, atau penguraian, yaitu perubahan entalpi yang terjadi, diterima ataupun dilepas ya, untuk menguraikan 1 mol zat menjadi unsur-unsur pembentuknya. Jadi kebalikan dari delta HF atau entalpi pembentukan yang tadi. Kalau yang tadi di reaktan harus unsur-unsur pembentuk baru zat, sekarang di reaktan justru harus zat dulu, baru nanti di hasilnya adalah unsur-unsur pembentuknya. Berikutnya ada perubahan entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran ini kita beri lambang delta HC. C di sini adalah combustion, pembakaran. Nah,
Perubahan entalpi pembakaran ini adalah perubahan entalpi atau energi ya yang dilepaskan. Nah, kalau tadi pembentukan dan penguraian bisa dilepas, bisa diterima, ya, tapi khusus untuk pembakaran ini hanya dilepaskan. Jadi sejumlah energi yang dilepaskan pada saat suatu zat, 1 mol zat terbakar. Nah, pada reaksi kimianya yang namanya reaksi pembakaran harus ada keterlibatan oksigen pada reaksinya. Dan oksigen itu harus berada di reaktannya. Apabila zat yang dibakarnya mengandung karbon, maka nanti hasil akhirnya biasanya ada CO2 kalau pembakarannya sempurna, atau ada CO kalau pembakarannya tidak sempurna. Lalu apabila di reaktannya mengandung senyawa yang ada nitrogennya, maka nanti di produknya harus ada NO2 atau nitrogen dioksida. Kemudian apabila di reaktannya mengandung sulfur, ya, maka nanti di hasilnya atau di produknya mengandung SO2 atau sulfur dioksida. Nah, anak-anakku, itu materinya. Sekarang kita akan coba penerapan ke dalam soal-soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, Ibu bacakan. Pada penguraian 1 mol gas amonia diperlukan kalor sebesar 46,2 kJ. Yang A, tulislah persamaan termokimianya. Anak-anakku, kalau diminta menuliskan persamaan reaksi termokimia, sebenarnya kita clue-nya cek dulu apakah dia pembentukan, penguraian, ataukah pembakaran. Dalam soal yang diminta adalah penguraian. Berarti kita mulainya dari senyawanya dulu. Ingat-ingat, rumus senyawa amonia itu apa? Amonia itu adalah NH3. Karena dia berupa gas, berarti kita cantumkan fasanya adalah gas. Kalau terurai atau penguraian, artinya NH3 ini harus berubah menjadi unsur-unsur penyusunnya. Berarti unsur penyusunnya ada N, ada H. Tulis saja dulu N dan H. N, nitrogen, di alam dia berupa gas. Namanya gas itu selalu berdua, sehingga kita cantumkan angka di sini N2. Kemudian hidrogen di alam juga adalah gas diatomik. Maka kita cantumkan di sini adalah H2, begitu ya. Lalu di sini ada kata-kata diperlukan kalor. Diperlukan artinya berarti dia menerima, berarti dia menyerap. Maka kalau diperlukan berarti delta H-nya ini tandanya adalah positif, 46,2 kilojoule per mol, gitu ya. Langkah berikutnya kita setarakan dulu persamaan reaksi ini dengan tidak mengubah permintaan soal. Permintaan soal di sini adalah penguraian 1 mol. Berarti 1 mol gas NH3 ini tidak boleh dirubah. Jadi N di sini sebagai patokan, kiri patokan, kanan menyesuaikan. N-nya 1 di kiri, N-nya di sini 2. Bagaimana caranya supaya jadi 1? Berarti ini diberi koefisien setengah. Setengah dikali 2 dapatnya 1. Berikutnya, di sini H-nya di sebelah kanan 2, sedangkan di kiri permintaan haruslah 3. Bagaimana caranya? Maka cantumkan koefisien 3/2. Karena 3/2 dikali 2 hasilnya adalah 3. Jadi persamaan reaksi termokimia untuk penguraian 1 mol NH3 adalah NH3 gas, kemudian setengah N2 gas plus 3/2 hidrogen gas dengan harga delta H-nya positif. Ini untuk jawaban poin A. Poin B sekarang. Yang B adalah
Berapa harga delta H pembentukan? Delta H pembentukan yang diminta adalah delta HF atau formation. Anak-anakku, tadi di soal adalah penguraian. Penguraian tadi diperoleh positif 46,2. Yang namanya pembentukan itu adalah kebalikan dari penguraian. Sehingga kita bisa langsung menuliskan negatif 46,2 kilojoule per mol, begitu. Ini delta HF untuk 1 mol NH3, tapi pembentukannya ya tinggal dibalik. Lalu yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah pembentukan gas amonia ini tergolong reaksi eksoterm atau endoterm? Yang ditanyakan pembentukan. Karena pembentukan tadi kita ketahui bahwa harga delta HF-nya adalah minus, maka delta HF ini kita tahu dia minus. Ini akan kita kelompokkan reaksinya sebagai reaksi eksoterm karena delta H-nya negatif. Lalu yang berikutnya terakhir adalah buatlah diagram tingkat energi penguraian gas amonia. Yang diminta adalah diagram penguraian ya, diagram tingkat energi penguraian. Nih ada clue-nya, penguraian dari 1 mol gas NH3. Ibu akan gambarkannya di sini ya. Nah, anak-anakku, yang kita perhatikan adalah bahasa penguraian. Berarti yang menjadi patokan adalah reaksi yang atas, yang hasil dari poin A, ya, yang hasil dari poin A. Ingat, karena NH3 penguraiannya delta H-nya positif, artinya kalau delta H-nya positif, maka HP min HR, HP adalah entalpi produk, HR adalah entalpi reaktan. Harganya positif. Artinya apa anak-anakku? Berarti HP ini lebih besar nilainya daripada HR. Sehingga kita bisa tempatkan produk harus ada di atas. Produknya yang mana? Pada persamaan reaksi yang A. Yang ini anak-anakku. Maka tulis di sini adalah yang produknya ya, produknya adalah setengah N2 gas ditambah dengan 3/2 H2 gas. Ini produk harus posisi ada di atas. Berikutnya kita akan menuliskan reaktannya. Reaktannya adalah NH3 dalam fasa atau wujud zatnya adalah gas. Untuk tanda panah selalu reaktan menuju ke produk. Karena reaktannya di sini ada di bawah, berarti arahnya dari bawah menuju ke atas. Ini gambar atau jawaban untuk poin D, yaitu diagram tingkat energi penguraian untuk 1 mol NH3. Demikian anak-anakku untuk contoh soal yang pertama. Silahkan kalian perhatikan total isi semua papan tulis ini. Untuk contoh soal yang kedua, pertanyaannya pembakaran 2,24 liter etanol C2H5OH dibebaskan kalor sebesar
123,5 kilojoule. Ini catatan kondisinya standar temperatur and pressure atau STP. Tuliskanlah persamaan reaksi termokimianya. Ini berbeda dengan soal yang tadi anak-anakku. Pertama, kita memang berusaha dulu membuat persamaan reaksi kimianya. Pembakaran C2H5OH. Ingat, tadi saya sudah sampaikan waktu kita membahas slide bahwa pembakaran itu pasti melibatkan oksigen. Jadi, ini dibakarnya dengan menggunakan oksigen. Nah, karena senyawa C2H5OH ini mengandung atom karbon, maka dipastikan reaksi ini menghasilkan CO2 apabila pembakarannya sempurna dan menghasilkan CO jika pembakarannya tidak sempurna. Karena di sini tidak ada keterangan sempurna dan tidak untuk pembakarannya, maka dipastikan pembakarannya ini anggap saja sempurna. Jadi di sini harus menghasilkan CO2 plus H2O. Tentu kita harus mencari kira-kira berapa harga delta H-nya. Awas jangan terkecoh dengan harga 123,5 kilojoule karena itu bukanlah delta H untuk 1 mol dari C2H5OH atau belum tentu. Sebenarnya belum tentu ya. Nah, otomatis kita buatkan persamaan reaksi ini harus setara kiri dan kanan. Di kiri ada C-nya 2, di kanan C-nya 1. Supaya sama, berarti kita cantumkan di sini angka 2. 2 kali 1 berarti di sini juga 2. Atom C sudah setara. Sekarang atom hidrogen. Hidrogen lihat di kiri, ini 5, ini 1, jumlahkan 6. Sedangkan di kanan hanya ada 2, berarti kita cantumkan angka 3. Karena 3 kali 2 itu hasilnya 6. Lalu kita cek oksigen. Ini 1, ini 2, dijumlahkan jadi 3. Sementara di sebelah kanan 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 1 3. Berarti kalau di total sebelah kanan ada 7. Supaya jadi 7 bagaimana? Di sebelah kiri ini ada 1. Ini agak sulit untuk kita rubah. Berarti yang memudahkan kita ada yang O2 ini. Berarti 1 sudah ada. Kita supaya jadi 7 berarti ini harus angka 3 ya. 3 kali 2 6 tambah 1 7. Yang ini 2 kali 2 4 tambah 3 kali 1 berarti 4 tambah 3 juga 7. Kalau sudah setara seperti ini dan persamaan reaksinya dipastikan yang ditanyakan sudah dalam kondisi koefisiennya 1, artinya dia 1 mol, berarti ini sudah cukup. Berikutnya kita akan cari berapa molnya ya, berapa mol. Lihat di sini 2,24 liter dan kondisinya STP. Ingat rumus PSTP anak-anakku. PSTP itu adalah mol dikali 22,4. Kalau ingin mencari mol berarti ya, kalau ingin mencari mol berarti PSTP-nya berapa? Kemudian dibagi 22,4. Dapatlah di sini 2,24 dibagi 22,4. Dapatlah hasilnya adalah 0,1 mol. Ya. Ini artinya 123,5 ini apabila C2H5OH-nya adalah 1 mol. Begitu. Nah, sekarang kita cari besar kalor ya, besar kalor untuk 1 mol milik C2H5OH. Berarti kita tinggal
1 dibagi, yang sudah diketahuinya berapa molnya? 0,1 ya. Kemudian dikalikan dengan besar kalor yang sudah diketahui. Ini 123,5. 1 dibagi 0,1 dapat 10. Kalikan, berarti ini 1235 kilojoule per mol. Jadi kita bisa lengkapi anak-anakku persamaan reaksi yang itu. Kalau yang persamaan reaksi yang ini nih, ini belum jadi persamaan reaksi termokimia, hanya persamaan reaksi biasa. Untuk menjadi termokimia, kita harus mencantumkan harga delta H ini. Yuk, kita tulis. Jadi, persamaan reaksi termokimianya adalah C2H5OH, liquid ya, ditambahkan dengan 3 oksigen gas, begitu ya, menghasilkan 2 CO2 gas, ingat karbon dioksidanya gas, ditambah dengan 3 H2O ya. Kemudian di sini harga delta H-nya adalah berapa? Kalau ada kata-kata di sini dibebaskan. Dibebaskan artinya dilepas. Artinya dilepas berarti tandanya negatif. Berarti negatif 1200, kemudian 35 kilojoule per mol. Inilah jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Silahkan diperhatikan dulu anak-anakku untuk keseluruhan isi dari papan tulis ini. Ya, cukup ya. Demikian pertemuan pembelajaran kimia hari ini anak-anakku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video pembelajaran kali ini, share dan subscribe agar channel YouTube pembelajaran kimia kita semakin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Bye bye.